Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal amin. Amin ya rabbal alamin. Setelah bersyukur kepada Allah, bersolawat salam kepada Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini perkenankan saya ya, saya kira untuk proses edukasi bermanfaat apa yang saya lakukan ini. Nothing tulus saja, tanpa pandang dengan siapapun. Kalau semuanya berbicara tentang ilmu, yang terjadi adalah diskursus. Dalam sebuah diskursus itu tidak ada kelas. Dalam sebuah diskursus itu tidak ada hegemoni. Dalam diskursus itu sebuah kesetaraan berpikir untuk mendapatkan pemahaman. Dan dalam diskursus kita berbeda dengan dalam ketika era jahiliyah. Kalau era jahiliyah, diskursus itu serat dengan perdebatan yang cenderung emosional. Tetapi di era perkembangan teknologi informasi, ilmu pengetahuan yang sudah sangat dahsyat ini, diskursus itu adalah verifikasi pemahaman, verifikasi pengetahuan, dan verifikasi kebenaran dari perspektif ilmiah, rasional, empiris, dan sistematika berpikir, bukan kemenangan retorik. Makanya dalam diskursus itu sebenarnya menghindari perdebatan retorika jahiliyah. Karena sekarang ini sudah terbuka secara ilmiah bagaimana orang bisa merefleksikan kebenaran argumentasi dan pikirannya, bisa dengan riset dan karya-karya tulis ilmiah, bisa disampaikan secara argumentatif kepada masyarakat. Semua jejak pemikiran itu bisa dilacak dari karya-karya seseorang, dari otensitas atau keaslian pemikiran, dan relevansinya dengan kehidupan yang secara langsung bisa dirasakan masyarakat secara luas. Itu pengantar saya secara umum, tanpa terkhususkan untuk siapapun, sebagai refleksi penyegar pikiran untuk membahas tema yang akan saya paparkan, yaitu terkait dengan Syekh Sani Uye dan menggunakan hadis maudhu. Pertama, Syekh Sani Uye memotong jawaban saya dan membelokkannya. Tapi tidak apa-apa. Nah, karenanya silahkan netizen cari sendiri potongannya.
Atau sebaliknya, baca video aslinya biar tahu potongannya. Alhamdulillah. Kemudian sebenarnya saya sudah ingatkan kepada Syekh Saniyuye, kata mengamalkan itu dihapus karena itu tidak di tag video, itu tidak ada kata mengamalkan. Saya nggak tahu tag aslinya, videonya itu di mana saya juga nggak tahu, pas direkam oleh siapa saya juga nggak tahu. Tapi paling tidak di video itu saya mengungkapkan dengan istilah menggunakan hadis maudhu, bukan dengan istilah mengamalkan hadis maudhu. Saya ingin ungkapan beliau, judul atau di thumbnailnya itu kata mengamalkan dihapus. Kalau nggak dihapus, saya akan menjelaskan. Nah ini sekarang saya menjelaskan. Kemudian perlu diketahui, kata menggunakan tidak harus identik dengan mengamalkan. Meski kadang kata menggunakan itu berarti mengamalkan. Kadang menggunakan itu berarti mengamalkan. Tapi tidak harus identik. Kata menggunakan itu identik mengamalkan, tidak harus. Meskipun kadang, saya ulangi lagi, kata menggunakan itu kadang berarti mengamalkan. Tapi tidak harus identik. Ini catatan penting. Contohnya apa? Misalnya, saya menggunakan hadis maudhu. Saya ulang lagi, contohnya saya menggunakan hadis maudhu dengan menyebut status hadis maudhu atau tanpa menyandarkan ke Nabi Muhammad. Tapi tidak mesti saya mengamalkan. Contoh, ada sebuah hadis maudhu atau sering saya menyebut tanpa menyandarkan kepada Nabi. Saya sebut saja ketika saya ngajar pada santri, saya gunakan tag ini, yaitu ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan yang terjadi di kalangan umatku itu adalah rahmat. Saya menggunakan tag ini tanpa menyandarkan kepada Nabi, atau sah saja saya mengatakan ini dengan mengatakan hadza maudhu'un. Tapi saya tidak mengamalkan. Karena saya sendiri secara langsung itu lebih banyak tidak siap berbeda. Saya punya sifat sisi manusiawi saya untuk tidak siap berbeda. Untuk tidak siap selalu berbeda. Atau menjadikan perbedaan itu sebagai sebuah amaliyah, proses keseharian, activity saya. Karena itu saya mencari istri yang lebih banyak persamaan sifatnya. Saya dengan anak berupaya untuk mempertemukan titik-titik persamaannya, bukan mencari titik-titik perbedaan. Sisi manusiawi saya seperti itu. Artinya saya tidak mengamalkan untuk mengambil amaliyah dalam proses bentuk perbedaan. Tapi semua menggunakan tag ini. Untuk apa? Untuk memotivasi. Biar suatu ketika saya menemukan satu titik perbedaan,
saya bisa mengambil nilai hikmah. Tapi tidak saya sandarkan teks ini kepada Nabi. Nah, meskipun suatu ketika saya sebutkan dengan ini adalah hadis maudhu juga tidak apa-apa. Tapi kadang saya menggunakan. Persoalan ini hadis maudhu atau tidak, nanti kan ada perbedaan pendapat lagi. Ada yang mengatakan dengan istilah la aslalah. Ada yang menggunakan istilah ini hadis dhaif. Ada yang menggunakan istilah ini hadis maudhu. Tapi hadis maudhu pun itu sebenarnya kan hadis dhaif yang sangat dalam tanda kutip parah. Dan bahkan sebagian ulama mengeluarkan hadis maudhu dari hadis dhaif. Ya. Tapi terlepas silang pendapat para ulama terkait dengan teks ikhtilafu ummati rahmah, paling tidak ada yang mengatakan ini adalah hadis maudhu yang pernah berkembang di eranya. Lagi misalnya utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Saya menggunakan teks ini hadis maudhu. Saya gunakan teks ini tanpa saya sandarkan kepada Nabi. Atau boleh saya menggunakan teks ini dengan menjelaskan statusnya sebagai hadis maudhu. Saya gunakan ini. Lagi-lagi persoalan kategorinya ini maudhu atau dhaif itu juga silang pendapat. Tapi yang jelas banyak yang mengatakan statusnya sebagai maudhu. Saya menggunakan ini untuk memotivasi untuk apa? Untuk memotivasi biar anak-anak ini semangat untuk ilmu. Walaupun saya sendiri tidak mengamalkan untuk ilmu sampai di negeri Cina. Walaupun saya sendiri tidak mewajibkan santri saya untuk menuntut ilmu di negeri Cina. Dalam konteks mengamalkan menuntut ilmu di negeri Cina. Tidak. Tapi saya menggunakan teks ini. Untuk apa? Hikmah, untuk memotivasi. Tapi tidak untuk dipraktekkan. Tidak untuk diamalkan harus di negeri Cina. Saya sendiri juga tidak bisa mengamalkan itu. Contoh lagi, man azzuma maulidi. Seterusnya itu. Saya menggunakan teks ini. Tapi tidak menyandarkan kepada Nabi. Atau boleh menggunakan hadis maudhu ini dengan menyebut statusnya. Saya menggunakan, tapi tidak mengamalkan. Dalam arti apa? Terkadang saya diundang ceramah Maulid Nabi nggak datang. Tidak semua undangan Maulid Nabi saya harus datang. Tidak bisa mengamalkan itu saya. Nah, ini contoh menggunakan tidak harus identik dengan mengamalkan. Meskipun kadang kata menggunakan itu berarti mengamalkan. Tapi tidak identik. Karena banyak hal teks yang saya baca dari hadis maudhu yang tidak saya sebutkan bersandar kepada Nabi. Yang sebenarnya saya sendiri tidak mengamalkan. Saya baca untuk memotivasi. Seperti man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dalam banyak kesempatan saya tidak mengerti tentang diri saya sendiri. Saya tidak bisa mengamalkan untuk memahami diri sendiri. Kadang muncul ego saya. Nah, seperti ini kan sebenarnya bagian daripada keinginan yang bersifat ego di luar dari diri sendiri yang tidak saya pahami. Misalnya, artinya ketika saya menyebut man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, ini saya gunakan untuk memotivasi. Nah, tapi saya tidak bisa mengamalkan penuh memahami diri saya sendiri. Sisi manusiawi saya sering masih muncul.
manusiawi dalam konteks yang di luar standar. Seperti kadang, saya di pondok dulu sering, ayo masakan terong, al-badidjan syifa'un ala kulli dawa misalnya. Saya gunakan teks ini, tapi tidak saya sandarkan kepada Nabi. Atau saya sebutkan ini hadis maudhu, tidak apa-apa. Saya menggunakan teks ini, tapi tidak mengamalkan. Dalam konteks, tiap hari harus makan terong. Nggak bisa saya. Tapi saya gunakan. Untuk apa? Memotivasi. Jadi makan itu tidak harus sate, makan itu tidak harus yang prasmanan mewah, gitu. Terong pun bisa nikmat bagi santri. Untuk memotivasi sandaan aja. Kalau nggak saya sandarkan pada Nabi kan tidak apa-apa. Ini hadis maudhu. Atau saya katakan dengan menyebut kata maudhu kan tidak apa-apa. Nah, mengapa? Ini kadang saya gunakan untuk memotivasi. Nah, itulah yang disebut li fadha'il a'mal. Jadi konteks li fadha'il a'mal itu bermakna untuk menguatkan, untuk memotivasi, tapi tidak identik dengan mengamalkan. Kalau mengamalkan tentu mengamalkan yang sudah jelas koridor dan aturannya dari Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Dan kesemuanya itu harus kita pahami dengan nalar sehat. Tidak dengan perasaan, tidak dengan emosi, tapi dengan kesediaan dan kesiapan untuk mengikuti Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Tanpa alergi terhadap hasanah-hasanah yang berkembang. Termasuk tek-tek maudhu, tek-tek hadis maudhu. Nggak perlu alergi kita. Yang penting tidak kita sandarkan kepada Nabi. Atau kalau kita sebutkan ya statusnya hadis maudhu itu, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kan menyandarkan. Nah, sekali lagi, titik tekan saya dalam posting ini adalah menggunakan hadis maudhu tidak identik dengan mengamalkan hadis maudhu. Meski kadang kata menggunakan itu berarti mengamalkan. Semoga bisa dimengerti. Tapi ada catatan pendek saya. Sebenarnya aslinya siapa sih yang mempermasalahkan hadis maudhu? Yang sangat ketat sekali dengan hadis maudhu. Kita kan rileks saja. Yang penting tidak disandarkan kepada Nabi. Yang penting dijelaskan statusnya. Udah selesai. Bagi warga Nahdien. Katanya warga Nahdien. Tapi kok jadi rumit atau terinfluen dengan tetangga sebelah. Saya nggak tahu.